Shalom saudaraku yang kekasih, setiap jemaat Tuhan. Welcome again, selamat datang kembali dalam Grace Discovery. Pada saat hari ini, saya sangat percaya kita sangat diberkati Tuhan. Ketiga kali kita sama-sama belajar tentang pelajaran kita yang pertama, bahwa kita bukan lagi orang-orang berdosa, tetapi kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Jadi kita telah berpindah, status kita telah diubahkan oleh pengorbanan Kristus dari hamba dosa, dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya lanjut kepada pelajaran kita berikutnya, saya ingin mendorong Anda semuanya melihat apa yang saya bagikan dari Grace Discovery ini. Tidaklah melihatnya sebagai materi pelajaran atau materi pemuritan, saudaraku yang kasih, tapi mari lihatlah apa yang saya sharekan itu adalah kebenaran. Karena ketiga kali kebenaran itu kita ketahuin, kebenaran itu memberikan hidup kita yang merdeka. Tetapi saudaraku, kalau dia sebatas materi, saudaraku yang kasih, kita tidak melihatnya kebenaran, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Tapi hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, orang-orang yang kami kasihin, lihatlah apa yang kita share adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata, ketika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi setiap kali kebenaran diberitakan, hidup yang merdeka terjadi dalam diri kita. Setiap kali kebenaran kita percayain, setiap kali kebenaran disampaikan kepada kita dan kita tahu kebenaran itu, saudaraku yang kasih, maka secara otomatis menjadi buahnya adalah hidup kita yang mengalami kemerdekaan, hidup kita yang bebas daripada paradigma kita yang salah, perbudakan pikiran kita yang salah, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih. Nah, hari ini, saudaraku, kita mempelajari tentang hal yang kedua, hal yang sangat spesial adalah kalau minggu yang lalu kita bicara kita menjadi anak-anaknya, bukan lagi orang berdosa. Amin. Anda setuju? Anda dan saya bukan lagi orang berdosa karena kita telah dibenarkan, telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita menjadi anak-anaknya. Tapi anak-anak yang bagaimana? Saya mau beritahu firman Tuhan katakan, kita menjadi anak-anak yang sangat dikasihinya. Amin. Kita menjadi anak-anak yang sangat dikasihinya. Nah, saya sebentar membacakan bagi kita, saudaraku yang kekasih. Karena sering sekali kita berpikir, setelah kita lahir baru, setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita sering sekali berpikir bukan sebagai seorang anak. Tapi kita selalu berpikir kalau kita adalah budak. Saudaraku yang kekasih. Karena itu dua hal yang sangat bertolak belakang. Antara kita menjadi budak kepada Tuhan, atau kita menjadi anak bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Jadi, kita perlu sekali menyadarin, apakah kita menjadi budak bagi Tuhan atau anaknya Tuhan? Saudaraku yang kekasih. Dalam hal apa, saudaraku? Yang saya maksud adalah hal ini. Perbedaan yang paling kontras. Pola pikir orang-orang percaya yang paling berbeda ketika kali kita bersikap sebagai atau berpikir kita sebagai seorang budak, maka kita punya mental seperti ini. Kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk kita mendapat kasih sayang Tuhan. Kita harus berusaha sehebat-hebatnya untuk mendapat perkenanan daripada Tuhan. Karena kita berpikir kita budak, dan dia adalah Tuhan bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Berusaha untuk mendapat perkenanan kepada Tuhan. Dan akhirnya apa, saudaraku?
Kita jadi mawas diri. Kita menjadi ketakutan. Takut, jangan-jangan aku tidak dikasihinya. Jangan-jangan aku tidak berkenan kepadanya. Kenapa, saudaraku? Kita mengupayakan menarik kasihnya Tuhan itu kepada kita. Mengupayakan dengan segala hal kasihnya Tuhan kepada kita. Itu adalah mental seorang budak yang membuat kita mengalami was-was dan ketakutan. Apakah kita dikasihi enggak ya? Sehingga waktu saat kita mengalami badai, mengalami tekanan, kita pun ragu. Kita ditolong Tuhan enggak ya? Tuhan bela kita enggak ya? Gitu. Saudara yang kasih. Tapi seorang anak berbeda pola pikirnya. Seorang anak, saudaraku, dia tahu ketiga kali dia tahu punya bapak yang sangat baik. Saudaraku yang kekasih. Seorang bapak mengasihi anaknya bukan karena apa yang telah dilakukan oleh anak itu kepada bapaknya. Tapi bapak itu mengasihi seorang anak karena dia adalah bapak. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Anak-anak itu hasil daripada kasih. Anak-anak itu adalah buah daripada kasih. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, itu adalah hasil kasih daripada Bapa. Sehingga dia memberikan Yesus untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Sampai Yesus berkorban dengan tangisan, dengan korban yang sangat besar untuk melahirkan kita menjadi anak-anaknya. Jadi kita menjadi anak-anaknya karena hasil daripada kasih daripada Bapa itu. Sampai kapan kita dikasihi oleh Bapa? Selama-lamanya kita dikasihin oleh Bapa. Jadi anak dikasihi oleh Bapa tidak lagi berdasarkan apa yang anak ini buat kepada bapaknya. Tapi anak dikasihi oleh Bapa karena dia adalah Bapa yang mengasihin kita dalam segala waktu. Amin. Saudara yang kasih. Kitab Roma pasal yang ke-8 di halaman 19. Kitab Roma pasal 8 ayat 15 berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, spirit of bondage, spirit of slave. Jadi kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Oke? Tetapi kamu telah menerima roh. Kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Jadi berbeda banget. Bukan roh perbudakan, tetapi anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudaraku yang kekasih, jadi kita adalah anak-anaknya yang sangat dicintai oleh Allah. Apakah Anda percaya bahwa Anda adalah orang yang dikasihi oleh Allah? Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, kalau Anda mengingat nih, Anda mengingat kisah kitab Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang. Ada anak yang sulung dan ada anak yang bungsu. Dua-duanya adalah anak. Saudaraku yang kekasih. Tapi yang satu kok beda mengalami dengan hal yang lain. Dua-duanya juga memberontak. Saudaraku. Anak yang bungsu memberontak kepada papanya dan akhirnya dia memboroskan harta-harta papanya. Dia akhirnya hidup jauh daripada rumah papanya. Dia mengalami penderitaan. Dan kemudian dia ingat di rumah bapaknya, pembantu-pembantunya aja pun berlimpah dengan makanan. Dia ingat itu waktu saat dia lapar. Dia ingat bapaknya. Kalau bapaknya terhadap pembantu-pembantunya saja pun sangat baik. Akhirnya dia kembali ke rumah bapaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara yang kasih? Anak ini telah berbuat salah yang luar biasa. Anak ini telah berontak kepada papanya, mempermalukan papanya. Tapi anak tetap anak, saudaraku yang kekasih. Ketiga kali anak bungsu ini mau datang. Saat dia datang, dia jalan. Anda perhatikan firman Tuhan. Bapak ini lari mendapatkan anak yang bungsu itu. Dia peluk anak yang bungsu itu.
Padahal anak yang bungsu ini belum sempat ganti baju, masih dengan bau hidupnya yang lama, masih bau dengan kotoran-kotoran babi. Tapi kasih daripada Bapak ini tak dapat dibatasin oleh pemberontakan anak ini, tak dapat dibatasin oleh baunya kehidupan lama daripada anak ini. Dia rangkul dan kemudian dia berikan jubah yang terbaik. Dia berikan sepatu, dia berikan cincin, saudaraku. Dan kemudian dia adakan pesta yang meriah. Karena dia mengalami sukacita. Karena dia menemukan anaknya kembali. Saudaraku, dia bikin pesta yang meriah. Saudaraku yang kasih. Pasti kita punya persepsi yang sama. Anak ini nggak layak harusnya mendapat pesta yang meriah. Saudaraku, karena apa? Mengingat segala sesuatu yang tidak baik yang sudah dia lakukan. Tapi Anda merasakan hati Bapak tersebut yang melebihi daripada kebaikan Bapak-Bapak dimanapun dalam dunia ini. Dia bikin pesta yang meriah. Dia potong lembu-lembu yang tambun. Saudaraku, dia bikin pesta yang meriah. Dan kemudian, saudaraku yang kasih, kemudian datanglah anak yang sulung. Anak yang sulung datang, dia juga nggak mau masuk. Saudaraku, kalau dalam bangsa Israel, kalau anak berontak sama orang tua, hukumannya adalah anak itu harus dilempari dengan batu di pintu gerbang Israel. Itu hukum Taurat, saudaraku. Jadi sebenarnya dua-dua anak ini mau berontak. Anak yang sulung berontaknya kelihatan halus. Tapi dia tetap memberontak kepada bapaknya. Dia nggak mau masuk. Bapaknya suruh masuk, dia nggak mau masuk, saudaraku. Dan akhirnya bapaknya yang pergi datang kepada anak yang sulung ini. Dan saudaraku yang kekasih, perhatikan apa yang anak sulung ini katakan kepada bapak. Bapak, telah bertahun-tahun aku bekerja untuk Bapak. Perhatikan. Dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapak. Saudara lihat. Namun seekor anak kambing pun engkau tidak pernah potong supaya aku bersuka cita dengan teman-temanku. Saudara lihat apa yang ada dalam mindset anak yang sulung ini. Mindset anak sulung ini, dia tidak berpikir, dia tidak percaya kalau dia ahli waris. Dia berpikir bapaknya akan sayang kepada dia kalau dia telah berhasil bekerja dengan ulet, bekerja dengan sempurna. Dia nggak selalu yakin kalau bapaknya mengasihi dia. Dia nggak punya keyakinan kalau bapaknya mencintai dia bukan karena pekerjaannya. Saudaraku yang kekasih, mindsetnya membuat dia tidak nyaman. Mindsetnya membuat dia kehilangan sukacita. Padahal sehari-harinya di hadapannya semua apa yang Bapak punya adalah kepunyaannya. Makanya ayat yang berikutnya Bapak ini berkata, anakku. Dia berkata, anakku. Selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Bapak ini katakan begitu. Selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Dan segala yang aku punya adalah kepunyaanmu. Tapi anak ini gak yakin kalau dia ahli waris. Saudaraku yang kekasih, hari ini Anda dan saya perlu yakin bahwa Anda dan saya adalah anak yang sangat dikasihinya. Dan kita ini adalah ahli waris. Apa yang ada dalam Bapak kita adalah yang diwariskan kepada kita. Menjadi milik kepunyaan kita semuanya. Amin, saudaraku yang kasih. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, kita renungkan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita bukan budak, tapi anak-anak yang sangat dikasihinya. Saudaraku, mari lanjut kepada halaman yang berikutnya. Halaman 20, saudaraku yang kekasih. Kita percaya Bapak mengasihi kita. Amin. Sekarang kita dapat mengandalkan kasih Bapak kita itu. Jadi Anda bayangkan, sebelum kita mengenal dia jauh mengenal kita. Firman Tuhan berkata, saudaraku, yang paling tahu tentang kebutuhan kita, siapa menurut Anda? Yang paling tahu tentang yang terbaik bagi kita, siapa menurut Anda?
Yang paling tahu kebutuhan kita, yang paling mengenal kita adalah Bapa kita. Yang paling tahu segala kebutuhan emosi kita adalah Bapa kita. Yang paling tahu kebutuhan semua jiwa kita adalah Bapa kita. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Selai rambut di atas kepala kita pun dinomorin sama Tuhan. Selainya, semuanya dinomorin. Saudaraku yang kasih. Itu sesuatu hal yang mustahil bagi setiap kita untuk menomorin rambut di atas kepala kita, saudaraku. Tapi Bapak menomorinya. Kenapa? Bapak ingin punya pesan bagi setiap kita. Sampai hal yang paling detail dalam hidup kita. Bapak mengenalnya. Bapak kita mengenalnya. Yang paling detail kebutuhan kita. Yang mungkin kita sulit untuk mengetahui kebutuhan kita yang terdalam. Bapak kita mengetahuinya. Saudaraku yang kekasih. Dan percaya juga. Kalau Bapak kita di surga itu selalu menyediakan kepada kita yang terbaik. Semua yang Bapa sediakan termasuk untuk kesehatan kita, untuk perlindungan bagi kita, untuk orang-orang yang kita kasihin, apakah suami atau istri, anak-anak kita, orang tua kita, siapapun orang-orang yang kita kasihin, saudaraku, Bapa di surga menyediakan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin, saudaraku yang kasih. Dia selalu menjadi pembela bagi kita. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Artinya, Allah, Bapa kita, selalu ada di pihak kita. Amin. Bapa kita tidak pernah di pihak yang lain dari kita. Bapa kita tidak pernah berseberangan dengan kita. Bapa kita selalu ada di pihak kita. Roma pasal 8 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Jadi firman Tuhan yang menceritakan bahwa dia tetap ada di pihak kita. Dia selalu berperang bagi kita, saudaraku yang kekasih. Jadi kita andalkan kasih Bapa kita yang luar biasa. Dia peduli akan semua hidup kita. Firman Tuhan berkata, dalam buku kita ini ada dituliskan Matius pasal yang ke-7, ayat 9 sampai 11. Bapak manakah di antara kamu yang jika anaknya minta roti diberikannya batu, yang jika anaknya minta telur diberikannya ular? Jikalau kamu Bapak yang jahat sekalipun tidak melakukan demikian, apalagi aku Bapakmu di surga, aku akan memberikan yang baik. Bahasa Yunaninya agathos, memberikan segala yang terbaik untuk kita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Jadi mari andalkan kasih Bapa kita yang sangat mengasihi kita untuk seluruh hidup kita. Saat kita takut, kita lihat kepada Dia yang menjadi pembela bagi kita. Saat kita membutuhkan sesuatu, saat kita gelisah, kita tahu Dia yang menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pertolongan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa apa yang mengalahkan ketakutan? Akhir-akhir ini mungkin kita banyak dalam ketakutan. Akhir-akhir ini orang dihantui oleh ketakutan. Firman Tuhan berkata bahwa kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 itu. Kasih yang sempurna mengalahkan, melenyapkan ketakutan. Jadi ketiga kali kita takut, kita renungkan kasih Bapa kita. Ketiga kali kita takut, kita renungkan cintanya Bapa kita. Sampai-sampai Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu Yesus. Harta yang terbaik yang Dia punyai, Dia telah berikan bagi kita, yaitu Yesus. Renungkan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Saudaraku yang kekasih, biar kita asik merenungkan kasih yang sempurna itu. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia nggak pernah melepaskan kita. Amin, saudaraku yang kekasih. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi Bapa yang sangat luar biasa bagi kita. Semuanya. Amin, saudaraku yang kasih. Saya percaya kita andalkan kasih-Nya Bapa kita. Yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Yaitu Yesus. Apapun. Untuk keperluan apapun.
Untuk kerinduan apapun, kita andalkan kasih Bapa kita yang di surga. Untuk masa depan kita. Untuk apa yang Anda doakan, mungkin jodoh, mungkin kebutuhan Anda, mungkin tentang anak Anda, kesehatan kita, dan apapun. Andalkan kasih Bapa kita yang mengasihi kita. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata, kita lanjut yang ke halaman 21 ya. Anda diberkati Tuhan ya. Kita lanjut yang ke-21. Kita memanggil dia Bapa, saudaraku. Poin yang kedua ya. Kita memanggil dia Bapa. Kita banyak sekali mendengar, membaca tentang banyak sekali julukan daripada Allah kita. Mulai dari kitab Kejadian, Adonai, Elohim, saudaraku, El Shaddai, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, semua julukan-julukan tersebut, saudaraku yang kekasih. Julukan daripada Allah kita. Yahweh adalah julukan daripada Allah kita sendiri. Nama daripada Allah kita sendiri. Tapi saudaraku yang kasih, coba Anda perhatikan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. Ketika kali Yesus berdoa kepada Bapa, dia berkata demikian. Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Nama mana yang diperkenalkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, saudaraku? Di tengah-tengah banyaknya julukan-julukan yang melambangkan dia seperti apa, yang menceritakan Yesus seperti apa, yang menceritakan Allah kita seperti apa, saudaraku? Nama mana yang melingkupin, nama mana yang menjadi panggilan daripada Allah kita. Yesus katakan, Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Nama apa itu? Bapa. Makanya dia katakan, Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Berkali-kali dalam kitab Yohanes pasal 17 diceritakan tentang hal itu. Aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka, Bapa. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau Anda punya seorang bapa, seorang polisi, kira-kira Anda di rumah memanggilnya apa? Polisi. Polisi itu adalah jabatannya. Polisi itu adalah tugasnya. Tapi ketika kali Anda punya keintiman dengan bapa Anda, pasti Anda nggak panggil dia polisi. Di rumah pasti Anda akan datang dalam pelukannya dan berkata apa? Bapa. Demikian kita dengan Bapa kita. Jadi panggilan daripada Allah kita itu adalah Bapa. Itu adalah suatu keintiman. Makanya Roma pasal yang ke-8 tadi berkata, oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Setiap kali Anda berdoa, Tuhan sudah menjadikan dirinya dekat dengan kita, atau kita ditarik kepada dirinya oleh korban dari Yesus, menjadi dekat dengannya. Sehingga kita memanggil dia Bapa. Jadi setiap kali kita berseru, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memuji Tuhan, Bapa itu adalah panggilan intim kita dengan dia. Kita panggil dia Bapa. Saudaraku yang kekasih, itu hal yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Sekarang poin yang ketiga, saudara, poin yang terakhir adalah di halaman yang ke-22. Mengetahui bahwa kita anak kesayangan Bapa akan membuat kita mengalami kemenangan. Amin, saudaraku yang kasih. Menyadarin kalau kita dikasihi oleh Bapa membawa kita hidup dalam kemenangan. Saudaraku, saya ingin kasih apa yang Yesus alamin sebelum Yesus melayani selama 3,5 tahun. Anda tahu Yesus mengalami baptisan. Sebelum dia mengalami cobaan di padang gurun, Yesus ada mengalami suatu pengalaman yang sangat luar biasa saat dia dibaptis. Pengalaman apa itu? Ketika kali Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang terdengar berkata, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Sebelum Yesus memulai pelayanannya,
Sebelum Yesus mengalami pencobaan-pencobaan, yang akhirnya dia menang dari pencobaan itu. Bahkan dia memenangkan dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidupnya. Sampai dia mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dimulai dari apa? Saat dia mendengarkan suatu pernyataan. Inilah anak yang aku kasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang kekasih, renungkan akan hal ini. Hal yang sama juga Tuhan pengen sampaikan kepada kita. Bahwa Anda dan saya adalah orang yang dikasihi. Sehingga waktu saat Anda berhadapan dengan masalah apapun, Anda selalu merenungkan kalau Anda dikasihi oleh Bapa yang baik. Bapa yang baik menjadi pertolongan, pembelaan bagi setiap kita semuanya. Saudaraku, Anda ingat juga Daud atau David. Nama daripada Daud artinya yang dikasihi. Sebelum dia berhadapan dengan Goliat, dia tahu banget dia adalah orang yang dikasihi. Dia berasal daripada orang yang dikucilkan di tengah-tengah keluarganya. Tapi Daud tidak larut dalam luka hati karena juga dia tahu dia dikasihi. Jadi orang yang tahu, orang yang menyadarin, orang yang menerima pewahyuan kalau dia dikasihi oleh Bapa di surga. Dia merdeka hidupnya. Daud orang yang harusnya terluka, tapi dia merdeka karena dia tahu bahwa dia dikasihi Bapa. Dia adalah orang yang dikasihi. Sehingga waktu saat berhadapan dengan musuh dia, yaitu Goliat, dia tahu dia disertai oleh Allah. Sehingga dia berkata kepada Goliat, Goliat engkau datang dengan tombak, panah, lembing dan senjata yang lain. Tapi aku datang demi nama Tuhan semesta alam. Karena dia sadar, dia dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, setiap kali kita tahu kita dikasih oleh Tuhan, kita berkemenangan. Kita mengalami suatu kemenangan. Kita mengalami suatu kemerdekaan. Itulah sebabnya, percayalah, kalau Anda dan saya, kalau kita semuanya adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapa kita. Tuhan memberkati, salam sejahtera, shalom bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Puji Tuhan.